semuanya, berjumpa lagi dengan saya Dr. Royman Simanjuntak, spesialis bedah torak, kardio, dan vaskuler. Kali ini saya akan membawakan sebuah topik yang sangat menarik karena belakangan ini banyak dijangkit oleh pasien-pasien yang usianya muda. Baru-baru ini saya mendapat kasus seorang pria 40 tahun datang dengan keluhan nyeri perut yang hebat dan ternyata dia mempunyai riwayat kelainan pembuluh darah vena, yaitu yang disebut deep vein thrombosis. Dan dia juga mempunyai riwayat keluarga. Ayahnya meninggal dengan resiko deep vein thrombosis dan komplikasi emboli paru. Saya akan membahas satu persatu. Apa itu PAD atau yang disebut peripheral artery disease atau penyakit arteri perifer, yaitu adalah gangguan suplai darah ke ekstremitas atas atau bawah karena adanya obstruksi atau adanya penyempitan. Mayoritas obstruksi disebabkan oleh adanya aterosklerosis atau keadaan di mana terjadinya penumpukan lemak pada arteri yang menyebabkan penyempitan pada arteri tersebut. Namun dapat juga disebabkan oleh trombosis emboli, vaskulitis atau displasia fibromuskuler. Nah, kalau trombosis vena itu dibentuk karena adanya pembentukan pembukuan darah di dalam vena. Sebagian besar terjadi pada vena yang berada di dalam tungkai dan sering ditemui pada daerah paha atau betis yang dikenal dengan deep vein thrombosis atau DVT, yang sering merupakan awal terjadinya emboli paru yang kita sebut pulmonary embolism atau PE, dikarenakan adanya bekuan darah ataupun gumpalan darah pada vena yang bisa terlepas dan mengikuti aliran darah sehingga menyumbat pembuluh darah arteri di paru-paru. Ingin membahas apa itu deep vein thrombosis, apakah sering terjadi dan apakah bahayanya. Untuk insiden terjadinya deep vein thrombosis di Eropa dan Amerika Serikat kini kurang lebih dari 50 dari 100.000 populasi per tahunnya. Untuk faktor resikonya sendiri DVT meningkat sesuai dengan umur dan dipengaruhi oleh jenis kelamin. Untuk bahayanya DVT akan berbahaya jika bekuan atau disebut trombus pada tungkai terlepas ke aliran darah sehingga menyumbat arteri pada paru-paru. Hal ini dapat menyebabkan sesak pada penderitanya. Nah, bisa dilihat di ilustrasi berikut ya. Nah, kita lihat di sini adanya gumpalan darah yang kita sebut trombus dan akan berkembang menjadi besar, dan deep vein ini biasanya berlokasi di daerah tungkai ya. Nah, kenapa bisa terjadi? Ini bisa disebabkan adanya yang kita sebut Virchow triad, yaitu adanya hypercoagulability ya, jadi darah itu cenderung lebih kental, terjadi pengentalan, adanya blood stasis, itu artinya darah itu tidak mengalir dengan lancar, dengan baik seperti biasanya pada kasus-kasus orang yang duduk lama, berdiri lama, atau dia mengalami penyakit yang lama, harus dirawat, tiduran lama, yaitu bedridden, yang biasanya karena adanya operasi besar atau karenanya stroke, dan juga risiko dia dirawat lama, tiduran lama, atau disebut bedridden karena ada stroke atau ada penyakit-penyakit lain. Yang berikutnya vessel injury, karena terjadinya kecelakaan atau adanya operasi besar yang membuat pembuluh darah itu cedera. Nah, simptomnya tadi saya sudah bahas, dan sekarang saya ulang lagi. Kadang-kadang seperti cramping pain atau seperti cramp ya, kemerahan dan bengkak ya, kadang-kadang kita sebut edema di kaki, dan adanya vena-vena yang melebar, yang mengeras, dan juga adanya kondisi yang kita bisa lihat kalau sering orang melihat temannya, oh kok kamu kenapa kakimu ada biru-biru, ada pembuluh yang melebar. Nah, itu juga adalah tanda-tanda adanya gangguan pada sistem venanya. Nah, faktor risiko yang bisa terjadi pada DVT bisa berasal dari memiliki riwayat gangguan penggumpalan darah. Ada beberapa orang yang memiliki faktor genetik yang menyebabkan darah dapat menggumpal dengan mudah. Bed rest dalam keadaan lama, tadi saya sempat sebutkan, misalnya rawat inap di rumah sakit dalam waktu lama. Cedera atau pembedahan cedera terhadap pembuluh darah vena. Penggunaan anestesi selama pembedahan yang mengakibatkan pembuluh vena mengalami dilatasi sehingga meningkatkan resiko terkumpulnya darah membentuk trombus. Riwayat DVT atau emboli pulmonal sebelumnya, memiliki berat badan yang berlebih atau obesitas, perokok, gangguan genetik. Kelainan genetik ini jarang terjadi, tapi harus dievaluasi juga.
penyebab DVT tidak diketahui dengan jelas. Dua penyebab genetik yang paling sering terlihat adalah faktor 5 Leiden dan terjadinya adanya mutasi gen tertentu yang meningkatkan proses pembekuan darah dan mutasi gen protrombin. Dan usia juga guys, di atas 60 tahun. Nah, prematuritas. Nah, saya membahas sedikit mengenai tadi disebut juga hiperkoabilitas karena adanya faktor genetik. Nah, tapi juga adanya terapi-terapi seperti penggantian hormon atau pil KB. Itu juga bisa menyebabkan kelainan DVT. Nah, statis darah ini, saya akan membahas sedikit mengenai statis darah. Pada kasus-kasus yang saya temukan, biasanya pasien-pasien itu sebelumnya dia melakukan perjalanan jauh, naik mobil ataupun lama di pesawat, bisa berjam-jam atau bahkan 12 jam sampai 15 jam. Nah, dan itu bisa menjadi pencetusnya guys. Nah, seperti yang saya bilang tadi di awal, ada seorang pria 40 tahun datang dengan keluhan nyeri di perut. Ternyata ditemukan adanya trombosis di vena porta dan mengenai vena-vena di ususnya, dan dicurigai adanya iskemik atau nekrosis usus. Dan saya ceritakan itu kepada pasien, dan pasien menjelaskan bahwa memang dia ada riwayat DVT, pernah bengkak, dan berapa hari ini sebelumnya dia melakukan perjalanan mobil yang jauh berjam-jam, dan ada riwayat keluarga, ayahnya meninggal karena emboli paru dan DVT juga punya riwayat. Nah guys, jadi hal ini sangat menjadi masalah bagi orang-orang yang mempunyai riwayat. Jadi kalau para pemirsa mengalami hal yang saya jelaskan tadi, harus berhati-hati. Kalau melakukan perjalanan jauh, sebaiknya melakukan pencegahan-pencegahan yang nanti saya akan jelaskan. Oke, selanjutnya saya akan sedikit membahas mengenai peripheral artery disease. Tadi mengenai di vein thrombosis itu karena vena. Tetapi peripheral artery disease ini adalah kelainan di arteri, sangat berbeda. Yang vena darah kotor, arteri darah bersih, dan nyerinya juga berbeda. Nah, biasanya pada di vein thrombosis kalau diajak jalan, pasien itu lebih enak. Tapi kalau di peripheral artery disease yang kita sebut keluhannya itu claudication intermittent, biasanya gejalanya nyeri kalau dia berjalan dan gampang lelah, ya, cepat lelah kakinya, dan kramnya ada juga, tetapi biasanya kalau dia saat aktivitas, dan hilang dengan istirahat setelah dalam waktu 10 menit. Nah, yang risiko yang paling kita takutkan ada yang kita sebut critical limb ischemic, yaitu pada peripheral artery disease bisa menyebabkan pasien itu tersumbat total, kakinya menjadi biru dan nyeri hebat, dan kalau tidak ditangani dengan baik akan menyebabkan kerusakan jaringan atau yang disebut nekrosis dan gangren, akhirnya akan diamputasi. Nah, kalau DVT kita menemukannya lebih ke arah bengkak dan hangat, tapi kalau peripheral artery disease lebih ke arah nyeri dan dingin dan kebiruan. Oke, nah saya akan membahas kembali mengenai deep vein thrombosis. Dalam penata laksanaan deep vein thrombosis, yang paling penting kita harus mendiagnosisnya dengan baik. Ya, kita harus menganamnesis dengan baik dan melakukan pemeriksaan fisik, dan kalau perlu kita lakukan USG atau duplex, dan atau kalau perlu kita lakukan CT angio dengan venografi, atau kita lakukan pemeriksaan di torakoabdominal untuk melihat apakah adanya trombus di daerah tungkai, di daerah abdomen maupun di daerah paru-paru. Ini sangat penting untuk melaksanakan terapinya dengan baik. Pengobatannya hampir semuanya kita berikan heparinisasi atau pengencer darah. Nah, lebih dalamnya dalam pengobatan ini kita bisa lihat di topik saya sebelumnya yang mengenai emboli paru. Nah, kalau kita melihat bahwa apa yang terjadi pada kasus DVT atau emboli paru ini, diagnosis ini sangat penting karena akan bisa mengancam jiwa. Kalau ada terjadi nekrosis di usus, bisa akan menyebabkan gangguan di usus dan menyebabkan infeksi dan sepsis.
Dan juga kalau di paru-paru bisa menyebabkan emboli paru dan pasiennya tiba-tiba akan sesak berat dan terjadi gagalan jantung kanan dan pasien juga bisa meninggal. Nah, hal-hal seperti ini mungkin sebagai masyarakat awam perlu diketahui bahwa kalau ada riwayat deep vein thrombosis, kaki bengkak, kaki suka kram, ada riwayat keluarga dan kebiasaan-kebiasaan yang membuat DVT ini sering terjadi, harus dihindari. Nah, bagi pasien-pasien yang memang sudah ada riwayat DVT atau ya kita sebut chronic venous insufficiency atau varises, ya itu juga merupakan faktor pencetus terjadinya DVT. Untuk itu pasien harus konsultasi ke dokter dan untuk diperiksa, diyakinkan bahwa kelainan daripada chronic venous insufficiency, kalau dalam bahasa awamnya varises, sudah dalam stadium yang lanjut. Untuk itu harus dilakukan pencegahan, seperti contohnya memakai stocking vaskuler, ya, stocking khusus yang diproduksi dengan mempunyai tekanan khusus yang dibuat di pabrik, sehingga tekanan di ujung kaki lebih tinggi dibandingkan tekanan di paha atau di betis, sehingga darah itu bisa memompa dengan baik kembali ke jantung, sehingga tidak terjadi darah yang stasis tadi atau tidak terjadi peningkatan tekanan di dalam venanya. Hal-hal seperti ini harus diketahui oleh masyarakat. Memang ada juga exercise, kebiasaan dengan mengangkat, elevasi kaki sebelum tidur 15 menit dan sambil menggerak-gerakkan telapak kaki ya selama 30 kali dalam semenit, itu juga bisa membantu untuk memompa darah itu kembali ke jantung. Nah, pola hidup yang sehat ini sangat penting. Jadi kita harus olahraga, terus bergerak, jangan apabila duduk 1-2 jam harus sebaiknya kita melakukan gerakan atau berjalan atau angkat kaki, dan jangan menekuk kaki lama-lama, kalau itu akan menyebabkan kaki akan terjadi venanya menjadi bariernya stasis dan akan bengkak. Dan tidak merokok dan hindari makanan yang berlemak, ya, perbanyak makan sayur dan ikan, dan berolahraga rutin 30-45 menit per hari minimal selama 3-5 hari dalam seminggu, dan menjaga berat badan ideal, jangan obesitas guys, dan mengurangi konsumsi minum yang beralkohol. Hal-hal seperti ini sangat penting kita perhatikan. Jangan sampai terjadi seperti saya ceritakan tadi, anak muda 40 tahun dan dia harus mengalami kelainan DVT dan gumpalan darahnya sampai merusak ususnya, dan dia harus segera dioperasi, dilakukan pemeriksaan dengan laparoskop dan dilihat apakah adanya terjadinya kerusakan di usus. Apabila terjadi kerusakan di usus tersebut, dia harus dilakukan pemotongan atau pembuangan usus, dan ini menjadi risikonya besar. Oke guys, semoga topik kali ini mengenai deep vein thrombosis, emboli paru dan peripheral artery disease bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada pertanyaan mohon di komen dan saya akan coba menjawab. Kalau ada yang ingin memberikan masukan mengenai topik-topik yang menarik lainnya, mohon juga disampaikan. Mohon di subscribe, share, dan juga like. Terima kasih.